Kalau di Jepang saya rasakan memang ya mereka dari di luar militer pun memang ininya lebih budi disiplin. pekerti, kemudian menghormati orang tuanya itu memang terasa banget, apalagi di dalam lingkungan akademi itu ya. Mereka tuh nggak berani loh, gremeng lagi diajar tuh, memang nggak berani loh. Iya kan? Sekelas Gunung Fuji yang mungkin kalau kita anggap pegunungan aja masih mudah dijangkau di sana itu. Mudah dijangkau, jalannya lebar. Gimana satenya, Gun? Mantap dia. Apalagi habis tersesat. Jadi Pak Anggun ini dulu masuk tentara. Pertama kali jadi tentara ya di Jepang itu. Iya kan, karena belum sempat pendidikan di Indonesia ya. Belum sempat pendidikan pertama di Indonesia, langsung di sana dulu. Nah, dulu waktu Pak Anggun pendidikan di sana kan belum pernah pendidikan di sini ya. Belum. Jadi nggak bisa membandingkan lah ya. Belum bisa membandingkan bagaimana pendidikan di Indonesia sama di Jepang. Nah, pas sudah sekarang jadi tentara, tentunya kan dapat NRP-nya kan di sini, ikut SPA PK dulu ya. Gimana, ada perbedaan nggak? Jadi kalau yang terasa itu memang mereka terbiasanya itu pekerjaan itu mendetail. Yang lebih rasakan ya? Lebih rinci, maksudnya ya segala suatu kegiatan sehari-hari. Misal nih kalau tingkat 1 kan tugas utamanya pagi itu misalnya bersih-bersih ya. Jadi sama pengawasnya tingkat 2 tuh didetailkan, diajarin. Kalau misalnya membersihkan itu mulai dari yang di atas-atas, lapnya pun dibedakan, ada lap atas dan lap bawah. Oh gitu. Sampai membersihkan pun jadi lap untuk debu yang mana, lap untuk yang dibasahi, nanti untuk yang di bawah yang mana. Terus diajarin juga merencanakan, jadi kamu kalau ada ruangan seperti ini kira-kira berapa menit kamu mampu menyelesaikan. Nah silakan dihitung, digeladikan dulu dengan luas dimensi berapa, jadi ya si orang itu bisa merencanakan, sekian menit saya harus seperti ini. Jadi diurutkan. Tapi ada apa namanya, seperti standarnya mereka, fase 1 tahap 1 ini langkah pertama ini. Nah, jadi ada peningkatannya, kecepatan membersihkan itu ada peningkatannya. Ada. Itulah fungsinya drill. Atau mungkin itu menjadi poin tambahan untuk pribadinya. Terus kalau fasilitas Pak Anggun di sana, fasilitas maksudnya kan ya seperti kamar tidur atau misalnya yang agak lebih massal lagi seperti kalau di tempat kita kan ada barak-barak. Secara umum sama nggak? Kalau saya nilai sih mungkin lebih bagus dan modern yang di sana ya. Karena mungkin ya musimnya kan berbeda, jadi di sana tuh AC dan penghangat tuh udah otomatis wajib. Kemudian ada ruang rekreasi di tengah, ada ruang bersama yang bisa untuk ditaruh di situ, kulkas, oven dan sebagainya. Pak Anggun, saya mau tanya juga ini kalau mengajar di tempat kita ini kan guru atau bintara pelatih ya kan pasti ada kan. Selain teori juga kan ada diajar di luar kelas. Terus kalau misalnya di negara lainnya juga seperti drill sergeant segala macam itu kan ya kira-kira penampilannya begitulah ya kan, misalnya seperti di Amerika, di Jepang. Terus kalau kita lihat yang di tempat kita ini, perbedaan yang mencolok apa Pak Anggun? Kalau yang mungkin dari penguasaan materi si pembawa materi, penampilan atau ya begitulah. Sama mereka itu bagaimana menghargai pelatih. Ya gimana Pak Anggun? Jadi kalau yang saya perhatikan tuh terkesannya di sana waktu itu mereka tuh efisien personel. Jadi pengasuh itu tiap peleton itu cuma 1 yang kita sebut dantontar, tapi dia kalau masa latihan juga berfungsi sebagai gumil kita yang materi militer. Semua materi, jadi dia megang semua materi. Kalau di kita kan mungkin ganti-ganti gumilnya. Kalau di sana ya karena masa pendidikan itu dibagi musim-musim, jadi ada musim akademik, kemudian musim latihan militer. Saat musim akademik yang berfungsi utama tuh dosen-dosen yang ilmu pengetahuan umum, yang banyak kan orang sipil memang, yang
itu memang orang akademis. Saat musim militer, jadi tiap-tiap musim ada masa-masa musim militer sendiri, tergantung musim apa. Itu yang paling lama musim panas memang. Jadi itu yang biasanya berperan sebagai pengasuh itu menjadi gumil militer kita, baik itu teori maupun prakteknya Ya, itu di lapangan. lebih efisien lah. Lebih efisien memang personel. Kalau dibandingin dengan di akademi kita, di akademi banyak sekali sama Ya, departemen-departemen. Kalau di sana memang kalau saya perhatikan sangat efisien. Terus saat musim militer, untuk Bintara Pelatih mendatangkan dari satuan-satuan, Oke. dipanggil untuk membantu dan tontar tadi dalam melatih kita. Jadi mereka yang akan sharing-sharing, kalau di satuan seperti ini langsung ngasih pengetahuan ke kita. Dan itu menurut saya efektif, terus memaksa seorang dan tontar itu harus menguasai lagi semua materi dari awal. Gitu. Nah, kalau misalnya kalau saya lihat kan ada beberapa kegiatan di tempat kita itu pada proses belajar mengajar, kadang salah satu pihak ini seperti kurang menghargai lah. Seperti kurang menghargai kan, seperti kalau misalnya walaupun itu di basic training atau apa gitu kan, latihan-latihan pembentukan. Jadi kalau yang pernah saya lihat itu mereka kalau sedang diberikan pelajaran atau dikasih arahan, baik itu di barak atau di kelas, itu perhatian murid kepada gurunya itu kalau saya lihat itu beda seperti iklim di tempat kita ya. Kalau di Jepang seperti yang gimana, Mas Anggun? Kalau di Jepang saya rasakan memang ya mereka di luar militer pun memang ininya lebih budi disiplin. pekerti, kemudian menghormati orang tuanya itu memang terasa banget, apalagi di dalam lingkungan akademi itu ya. Mereka tuh nggak berani loh, gremeng lagi diajar tuh, memang nggak berani loh. Berarti memang ada etikanya memang bagus di sana. Jadi si guru juga memposisikan. Jadi memang guru itu sepertinya otoriter. Seolah-olah. Kamu sedang saya isi. Betul. Perhatikan saya. Tapi gurunya berisi. Nah si muridnya memang ya dengan budaya yang sudah ada juga dia nggak berani meleng, Pak. Iya kan, Gun? Betul. Nggak berani meleng, Pak. Dia tahu kalau dia meleng dia akan kena sanksi. Ya mungkin kalau ngantuk mungkin sama, tapi secara umum mereka begitu. Ada yang memang bisa juga kita contoh ya tentang budaya itu ya. Berarti kan ada satu fundamen dasar yang mereka bentuk, yaitu adalah pembangunan karakter. Itu. Jadi ketika karakter sudah terbangun dengan bagus, maka sumber daya manusia dengan sendirinya pasti akan meningkat. Ya. Nah, dasar ini kan tidak hanya dikenakan dari lembaga pendidikan, tetapi dari bagaimana keluarga diberikan edukasi awal untuk membantu karakter si A, seorang manusia ini menjadi karakter yang bagus. Ketika berbentuk dengan budaya mereka, akhirnya klop sinkron. Nah, kalau bahasa gimana, Pak Anggun? Dulu persiapan waktu berangkat ke sana itu kan, nah sekolahnya kan 5 tahun. Ya. Bahasanya ini termasuk di 5 tahun itu, apa ada bahasa sendiri? Ya. Jadi kalau untuk dasar, kebetulan saya SMA itu ada pelajaran bahasa Jepang juga. Oh, tapi gitu. Dasar saja pengenalan. Nah setelah berangkat ke sana, jadi untuk taruna asing itu wajib setahun pertama tuh belajar bahasa Jepang dulu. Harus menguasai. Itu dari 5 tahun itu bukan? Dari 5 tahun. Oh, dari 5 tahun. Tahun Jadi, pertama bahasa. Tahun pertama itu disebut tingkat 0 kalau kita. Tingkat 0. Tingkat 0 pelajar bahasa Jepang istilahnya. Jadi kita sudah masuk di akademi, tapi masih tingkat 0, ada tanda khususnya. Jadi kalau istilah Jawanya pupuk bawang. Taruna pupuk bawang. Kalau salah-salah apa-apa masih dimaafkan terus. Tapi nggak ada sertifikasi punishment, dia harus menguasai, belum ada ya? Belum ada. Jadi masih belajar bahasa Jepang 1 tahun, ya tidak 1 tahun full, mungkin sekitar 7-8 bulan. Setelah itu yang terakhir untuk belajar seperti anak SMP begitu. Diberikan pelajaran sekelas anak SMP seperti
kimia, fisika gitu supaya mempermudah lagi ini bahasa Jepang terapan aplikatif karena nanti begitu kuliah bahasa-bahasa seperti ini yang akan dipelajari. Kalau sebelumnya kan bahasa Jepang Di umum. tahun pertama. Tahun pertama Di juga. tahun pertama. Tahun Jadi pertama jadi 8 tahun bulan pertama tahun. itu anggap aja secara garis besar kan bahasa. Ya. Bahasa. Betul. Baru ini mulai pendidikannya lah ya, sampai 4 tahun. Nah, sebelum kita tutup pembicaraan kita ini, kita mau tanya nih, kalau di sana rekreasi gimana, Pak Anggur? Rekreasi pada saat taruna dan ya mungkin sipil atau tentara aktif pada umumnya, ini Iya. gimana? Jadi kan kalau liburan di sana kan ada musimnya. Jadi ada liburan musim Panas. semi, Ya. musim gugur, musim panas, musim dingin. Nah, itu Musim ada mangga cuti. nggak ada ya? Kalau musim mangga di sana mangga aja susah. Nah, terus? Ya, terus kalau tiap-tiap musim ya tentunya kita ada tujuan-tujuan masing-masing. Kalau pas musim dingin ya kita liburan ke daerah pegunungan main ski. Waktu itu saya main ski sama senior-senior sama junior Itu juga. masih pendidikan itu ya? Masih pendidikan waktu masih taruna. Terus kalau musim panas ya kita ke daerah-daerah yang mungkin bisa jauh terus kayak pantai gitu betul di pantai terus kota-kota indah yang lain yang istilahnya cuma bisa dinikmati kalau pas Musim panas aja ya. panas dan memang itu cerah gitu kan. Nah, kalau misalnya ini misalnya sudah tidak pendidikan, yang Pak Anggun lihat itu, mereka juga suka nggak rekreasi di alam-alam seperti ini, camping? Kalau yang saya lihat sih suka karena memang didesain tempat-tempat khusus juga ya Ya, camping, ya. terus tempat wisata tuh memang sengaja dibangun mudah untuk dijangkau. Jadi mulai dari ini stasiun, setelah di stasiun ada bus stop, setelah bus stop sampai tempat Sudah terintegrasi semua sudah berarti. terintegrasi biasanya. Dan itu membuat kita menyenangkan untuk Ya, mencapai daerah-daerah itu. Zona nyaman. Ya banyak sih yang sudah saya tonton itu juga ya, Gitu. Korea, Jepang, ya kan mereka selain terintegrasi juga nggak ada tempatnya yang kayak belusuk gitu loh. Oh, kita untuk menemukan itu bener hidden gem bener, Betul. ya kan? Sekelas Gunung Fuji yang mungkin kalau kita anggap pegunungan aja masih mudah dijangkau Oh, di sana iya. itu. Mudah dijangkau, jalannya lebar. Ya. Dan ini sampai jalan aja dibuat jadi kalau bis kita lewat bannya nginjak semacam polisi tidur pendek itu ada lagunya. Ah, Jadi kalau kita jalan naik bis itu Ada bisa dengerin nadanya. ada nadanya. Iya. itu aja, terima kasih ngobrolnya, Ya, Bang Gun, sama-sama, Pak Arif, Nir. udah nemani. Kita berdoa semoga selalu sehat semua dan Amin. semangat. Tetap semangat.